Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Firnanda. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Pancabakti Pontianak, program studi manajemen dari kelas M4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal teori berkenaan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Operasi 1 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baiklah, sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasan soal-soalnya. Soal yang pertama, mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan? Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian mass customization dan rantai pasokan. Yang pertama, apa itu mass customization? Mass customization adalah teknik untuk memodifikasi atau menyesuaikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam skala yang besar. Lalu rantai pasokan adalah rangkaian proses atau serangkaian aktivitas di sebuah perusahaan yang menghasilkan produk untuk kepuasan pelanggan. Kita kembali ke soalnya. Mass customization ini merupakan model bisnis yang sangat menarik untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun keunggulan kompetitif. Itu menawarkan sejumlah keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan juga dapat menawarkan produk dengan cara yang lebih memuaskan. Mereka memperoleh informasi mengenai variasi preferensi pelanggan dan menangkap selera masing-masing untuk menyesuaikan penawaran. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk menawarkan pengalaman yang sangat profesional, sehingga pada akhirnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat meminimalkan persediaan berlebih. Mereka dapat mengadopsi just in time untuk menyesuaikan antara permintaan, produksi, dan persediaan. Itu memberitahu mereka secara tepat kapan dan berapa bahan baku baru yang harus mereka pesan. Selain itu, mereka memiliki lebih sedikit barang yang belum selesai untuk disimpan, mengurangi biaya overhead. Pelanggan juga dapat menemukan dengan tepat apa yang mereka butuhkan dengan harga yang wajar. Mereka lebih terlibat dalam keputusan pembuatan produk, dan perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dan mempertahankan konsumen. Bersama dengan konsumen, mereka bersama-sama menciptakan produk baru. Konsumen mendapatkan kesempatan untuk membeli produk yang lebih disukai. Selain itu, kesediaan mereka untuk membayar biaya pun meningkat. Lalu contoh mass customization. Yang contohnya seperti salon rambut. Pelanggan dapat konsultasi atau berdialog mengenai jenis atau tipe potongan rambut yang diinginkannya. Lalu pertanyaan yang nomor 2. 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi mass customization. Keunggulan yang pertama yaitu dapat mengelola hubungan pelanggan. Customisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Kemudian, keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini, berdasarkan strategi customisasi. Customisasi massal ini secara tidak langsung mempererat hubungan antar pelanggan dengan pelaku usaha karena adanya interaksi. Ketika pelanggan merasa bahwa pelaku usaha tersebut sudah mengenal mereka, maka biasanya ada kecenderungan untuk mereka akan datang ke tempat tersebut secara terus-menerus. Karena jika mereka ingin memesan, para pelayan atau pelaku usaha tersebut sudah hafal dengan apa yang diinginkan atau disukai pelanggannya. Jadi, hal tersebut secara tidak langsung sudah termasuk ke dalam keunggulan kompetitif. Lalu, keunggulan kompetitif yang kedua yaitu menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi
untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen, hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Lalu keunggulan kompetitif yang ketiga yaitu meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Lalu soal yang ketiga yaitu perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Kita ketahui terlebih dahulu apa itu outsourcing dan apa itu offshoring. Outsourcing dilakukan bukan hanya mengenai tenaga kerja, tetapi juga bahan baku. Daripada membuat bahan bakunya dari awal, lebih baik melakukan outsourcing atau mengambil bahan baku dari luar. Jadi, sebagian proses yang ada di perusahaan tersebut diserahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Outsourcing ini adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Perusahaan outsourcing menyadari bahwa perusahaan lain dapat melakukan proses outsourcing dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang seharusnya. Mereka memilih untuk menambahkan pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Namun, keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius, karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Semua pembelajaran tentang kemajuan proses diserahkan kepada mitra outsourcing yang membuatnya sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Strategi globalisasi suatu perusahaan menambah dimensi baru pada pengembangan rantai pasokan dan penggunaan outsourcing, yaitu offshoring. Offshoring ini adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Dengan demikian, offshoring lebih mencakup daripada outsourcing karena juga mencakup integrasi vertikal yang dengan menempatkan proses internal ke negara lain. Perusahaan termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikannya. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuannya untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisiensi biaya. Prioritas kompetitif selain biaya rendah, seperti pengiriman ke pelanggan yang jauh, juga dapat mendorong keputusan. Lalu pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan reverse logistik dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka? Reverse logistik ini sebagai proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian secara efisien atas aliran bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan informasi terkait mulai dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau
pembuangan produk atau barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Reverse logistik mengacu pada semua prosedur terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan baku. Mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka? Perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Reverse logistik memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik. Reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk. Reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi dan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian. Nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat memenuhi tugas UAS saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.